Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, sambil menunggu teman-teman yang lain kita mulai saja. Nah, kita habis ini pelayanan. Di situ misalnya pasien banyak ya. Ini aja saya datang jam 7 kurang 10 menit sudah ada yang nunggu di dalam. Ternyata memang antusias untuk datang ke puskesmas. Pasien masih duduk tinggi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita beberapa hari ini ke tempat kita puskesmas Cibarang 1. Bapak Ibu sekalian, tentunya atas panggilan karena iman kita hadir di tempat yang sangat mulia ini. Bukan iman arif kurniawan di iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada iman arif kurniawan. Salawat dan salam kita junjungkan sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita kerjaan pagi hari ini kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Cibarang 1, saya hormati Ustaz Bazam Sukanto, SPDI, MPD, Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk atur pertama adalah sambutan dari Bapak Puskesmas untuk tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Pak Ustadz, Pak Wadlan, yang pada pagi hari ini insya Allah kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz yang mudah-mudahan hati kita bisa dilapangkan, kemudian yang kedua kita bisa lebih meringankan kaki tangan kita dan lisan kita untuk selalu berbuat yang terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pengajian ini dimulai, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan absensi, saya sudah share di grup dan saya sudah mengatakan Mas Amu ya, karena kemarin dibatas sampai jam 9 pagi yang absensi diperiksa oleh BPK. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ya, ini yang tahun 2023. Saya berpikir pada saat itu tahun 2 Desember ternyata cuma 1 bulan. Kalau dari Januari apa yang harus saya lakukan? Ya, kan begitu, ada yang sampai berapa 13 hari ya. Izin apa? Waktu terlambatnya, kan itu kan gila. Saya sama-sama tolong dicek kembali ya. Walaupun bagaimana saya merasa tetap salah kepada Ibu sekalian ya. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon kerjasamanya buat Bapak dan Ibu sekalian. Absen itu personal tetapi melibatkan semua pihak nantinya. Ini diperiksa oleh BPK. Pada saya sudah wanti-wanti dari beberapa minggu yang lalu. Hampir tiap hari saya mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian. Ambil contoh role modelnya adalah saya, itu aja. Ya, jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah bagus, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang masih ada bolongnya kurang 1 jam itu yang harus kita hindari. Hitung saja kalau 1 hari hilang 1,5 jam, 1 jam, hitung 1 minggu berapa, hitung 1 bulan, hitung 1 tahun. Ya. Jadi sekali lagi yang sudah bagus, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan tahun 2024 tidak terulang kembali. Ya. Mari kita tutup, nanti saya pensiun Bapak dan Ibu sekalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian yang kedua, saya terima kasih Mas Iman ya, terkait dengan layanan ombudsman ya, sudah diupload. Barangkali nanti saya cek ada yang kurang dan lain sebagainya, ya tolong diupload kembali, terutama SOP pelayanan. Kemudian dalam rangka ILP, Bu Dr. Dewi segera mengupload juga rencana ILP terkait dengan bagan alur pelayanan. Ya, kita sosialisasikan di website kita ya, dan itu pasti dibuka.
kemarin di penilaian sudah mulai di Purwokerto tadi ya, diresmikan di Purwokerto. Jadi penilaian Ombudsman pelayanan publik sudah disampaikan, dibuka ya, yang diundang adalah puskesmas yang berada di perkotaan. Karena sekarang Ombudsman tinggal buka website saja, kita bisa melihat bagaimana sih kondisi daripada layanan-layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali yang yakin, ya, monggo yakin dilakukan perjanjian kerja sudah selesai namanya. Nah, terima kasih. Kemudian tinggal kembali kepada yakinnya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, tidak nyampe 5 menit, ya, berbagi, ya, nanti dilanjut dengan Pak Ustadz akan memberikan ceramah. Monggo Bapak dan Ibu sekalian kita simak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih ya Pak Ustadz atas kajian-kajian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak sekalian, kita siapkan catatannya. Tema untuk pagi ini adalah Ramadan mendekatkan kita pada Al-Quran. Tentunya Bapak sekalian sudah paham bagaimana di Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan, kita simak apa yang disampaikan oleh Profesor Bahasan Sukamto seperti yang tadi. Waktu dan tempat sepenuhnya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada pimpinan Puskes 01 Ciberem, saya hormati, pada segenap karyawan, para dokter, para bidan, perawat, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, afiat, serta diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki Ramadan ke-19, mungkin ada yang ke-20, masih bisa diberikan sehat dan menjalankan ibadah dengan tumakninah. Mudah-mudahan Allah lancarkan sampai akhir Ramadan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagaimana disebutkan oleh beliau Bapak Warlan, Ramadan mendekatkan kita pada Al-Quran. Sebelum datang bulan Ramadan, kita sangat jarang mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran di masjid ataupun di rumah-rumah. Kelihatannya sepi. Kemudian datang bulan Ramadan, maka mulai ramai. Di daerah saya Wama khususnya, kalau pagi setelah subuh ada yang tadarus, kan di corong gitu ya, dicorong masih gitu ya. Meskipun itu ada aturan dari Kemenang, itu ada aturan nggak boleh suara itu keluar. Mungkin saking semangatnya. Nah, malam hari juga, ketika setelah sholat tarawih itu juga ada tadarus. Anak-anak kecil di tempat saya itu minta, Ustaz, ada tadarus ya. Oke, akhirnya kita setiap hari ada tadarus Al-Quran. Artinya bahwa kehadiran Ramadan ini mendekatkan kita kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran sebelum datang bulan Ramadan banyak yang tersimpan di rafa. Kalau setiap hari kira-kira yang dibaca Al-Quran apa HP gitu? HP ya. HP ya, jujur ya.
Jadi dari sekian yang hadir, kayak tidak ada yang bawa Al-Quran. Ada di HP. Ya, alhamdulillah ada di HP sekarang. Artinya bahwa kalau saya dulu ya masih jadi santri, itu nggak lepas di kantong saya itu ada Al-Quran. Nah, sekarang sudah zamannya teknologi, mungkin bukan santri lagi yang bawa Al-Quran, tapi karena Al-Quran sudah dibungkus dalam HP. Artinya ada satu kelebihan dengan adanya teknologi. Berarti tidak ada alasan ya, tidak bawa Al-Quran meskipun dalam bentuk aplikasi di HP. Tinggal masalahnya, apakah selama ini dibaca atau tidak? Baca ya, alhamdulillah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan puasa ini setiap tahun kita hakikatnya sedang digugah untuk kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran hakikatnya petunjuk untuk kita. Hakikatnya menuntun kita untuk lebih baik kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kita bisa melihat bagaimana Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, fungsinya hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelasan petunjuk itu, wal furqan, pembeda antara hak dan batin, mana yang perintah, mana yang bukan. Kemudian di situ ada petunjuk yang kita sekarang ketika melihat zaman sekarang ada kasus-kasus sebetulnya bisa merujuk kepada Al-Quran. Ada kasus yang sekarang ramai, kasus KDRT. Mungkin dengar semuanya nih, kasus apa? Yang KDRT. Iya, kasus KDRT, kekerasan rumah tangga. Sekarang kan banyak sekali gitu. Mungkin kalau melihat di pengadilan agama banyak sekali pengaduan. Nah, kasus yang sekarang itu sedang merebak ya. Mungkin ya rata-rata dengan istri memotong. Iya, oh iya ya, berarti dengar ya. Istri memotong anunya suami. Saya nggak kebayang gitu. Mungkin kalau bapak ibu ya kebayang bagaimana cara dengerinnya gitu ya. Apa dipasang lagi gitu, apa cara disambung itu pakai pakai pen atau bagaimana gitu. Itu nggak kebayang kalau saya karena bukan di bidang kesehatan, tapi kalau bapak ibu, kalau bidan paham banget ya, kalau bidan. Ini ternyata masalahnya kan ada dua kemungkinan. Suami itu memang dia bermain dengan wanita lain, atau suami itu berpoligami. Sekarang kalau seandainya si suami ini selingkuh dengan wanita lain, itu jelas satu kesalahan besar dan dia melakukan dosa besar karena dia selingkuh kan, nggak halal. Tapi kalau sampai si istri tadi motong, ini juga menjadi masalah besar. Menjadi masalah besar. Kenapa? Karena di dalam Islam itu juga ketika kita menyakiti bahkan sampai menghilangkan anggota tubuh itu kena diat. Dan diatnya itu kalau tidak ada gantinya, misalnya satu-satunya, kalau itu kan cuma satu kan, apa ada yang punya dua kan cuma satu, langkah gantinya. Nah maka diatnya itu 100 unta. Diat dan penggantinya itu harus 100 unta. Beda kalau mata kan kalau kena satu masih ada fungsinya, maka itu separuhnya. Diatnya itu separuhnya. Nah berarti 50. Berarti kalau tadi alat kelamin itu harus 100. Kemudian kalau tadi misalnya selingkuh gitu, itu kan harus ada bukti bahwa si suami itu betul-betul berzina, atau mungkin sebaliknya kalau istri. Padahal dalam Islam ketika
berzina itu harus mendapatkan persaksian. Kalau nggak salah 4 saksi, yang saksi itu benar-benar melihat persis gitu, melihat dia itu sedang berhubungan dengan selingkuhannya. Kalau hanya melihat duduk jejeran gitu, itu belum. Tapi di dalam Islam dijelaskan ada yang namanya la'an. La'an itu dengan saling melaknat. Jadi di pengadilan nanti si suami itu bersumpah dulu. Saya bersumpah. Yang akhirnya punya saya bersumpah tidak melakukan perbuatan. Kemudian si istri dia juga bersumpah bahwasanya si suami itu telah berdusta. Yang akhirnya di akhir al-khamisah yang kelimanya adalah saling melaknat. Ketika si istri tadi betul-betul melihat ada saksi, ada apa, kok kemudian dia mengelak si suami, maka dilaknat dengan laknat apa, atau sebaliknya si suami tadi juga melaknat. Nah, yang menjadi garis bawah di sini ya, itu masalah apa? Masalah bahwa Islam itu melalui Al-Quran telah mengatur aturan-aturan yang jelas. Sehingga ketika kita sudah berislam, mau membuka Al-Quran, insya Allah tidak akan melakukan perbuatan itu. Kalau yang kedua tadi, ketika suami ternyata poligami ya, poligami siapa? Ya bojo maning lah. Tidak ada syarat bagi suami ketika poligami, tidak ada syarat ini ya. Tapi jangan diputus dulu. Tidak ada syarat izin istri. Cuman di negeri kita itu ada aturan pencatatan yang mana ketika nikah kedua harus izin istri, tanda tangan dulu istri yang pertama. Kalau memang diizinkan baru boleh sama yang kedua. Kalau misalnya belum, ya dari KUA tidak bisa untuk melangsungkan pernikahan. Sebetulnya gampang, asalkan yang pertama itu mau tanda tangan ya, maka KUA pun mau meresmikan. Ini bukan peluang Pak, mau poligami. Karena poligami itu ibarat sholat itu ada rukun dan syaratnya. Jadi rukun sholat ada Al-Fatihah harus dibaca, ada gerakan-gerakan. Maka di dalam poligami itu juga sama. Artinya bahwa siasah syar'iyah, jadi politik secara syar'i yang mana untuk kemaslahatan orang hidup di Indonesia ketika berpoligami harus izin istri yang pertama, itu adalah kemaslahatan. Maka kita harus mengikuti tata aturan yang berlaku. Nah, terkait dengan kasus tadi, orang ini kesalahannya bukan di poligaminya, tapi teknik berpoligami. Dia tidak izin kepada istri yang pertama. Sah tapi salah. Sah tapi salah gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ya sama kayak saya nih. Saya makan pakai tangan kiri. Dosa enggak? Dosa enggak? Tapi salah apa enggak? Salah gitu. Jadi ada hal-hal yang itu salah tapi tidak berdosa. Misalkan kita masuk ke WC, kaki mana dulu? Kiri. Kok kita kaki kanan? Salah enggak? Enggak. Dosa enggak? Enggak. Salah enggak? Salah itu, salah tapi tidak berdosa. Kayak tadi sama misalnya poligami ya. Tadi dosa enggak? Tidak. Tapi salah apa enggak? Salah gitu. Jadi itu adalah kemaslahatan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Al-Quran sebetulnya lengkap lengkap. Al-Quran makanya di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala didekatkan kepada kita semuanya, menyadarkan bahwasanya kita harus kembali kepada Al-Quran.
Coba kita lihat bagaimana kedekatan salafus soleh. Salafus soleh itu para pendahulu kita, kalangan para sahabat, orang-orang yang soleh pendahulu itu mensikapi Al-Quran itu bagaimana? Kita bisa lihat di sini mereka itu serius membacanya di dalam sholatnya, sehingga sholat mereka, sholat tarawihnya itu 11 rakaat. Tapi ini ada tapinya, 11 rakaatnya mulai dari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Jadi kita kan ada yang sholat 11 rakaat tapi jam 8 sudah selesai karena bacaannya pendek, kepengine sing cindak ya, rakaatnya sedikit tapi suratannya yang pendek. Kalau kita kan kayak gitu. Makanya di zaman sahabat itu ada yang menambahkan ada yang jadi 23, ada yang lebih dari itu. Kenapa? Karena dasarnya sholat malam itu makna 2, yang akhir yang mungkin ditutup dengan witir. Kenapa? Karena sudah mulai kendor 11 rakaat tapi bacanya pendek-pendek, sehingga ditambahkan rakaatnya agar bisa lebih panjang lagi waktu. Karena sholat itu turun yang panjang berdirinya, maka semakin banyak rakaatnya semakin bagus, tapi dengan catatan menjaga tumak nina. Tumak nina itu gerakan-gerakannya itu sesuai, kemudian bacaannya juga jangan pendek-pendek gitu ya, tapi kualitasnya dijaga. Rakaatnya banyak, kualitas dijaga. Yang sedikit lebih-lebih, yang sedikit, yang 11 itu lebih-lebih, harus bacaannya, gerakannya, ayatnya lebih panjang, bagus. Meskipun nanti ketika sholat dilihat juga yang jadi makmum siapa. Kalau ibu-ibu sudah pada rempong ya kasih kebijakan, karena imam itu juga di situ harus melihat bagaimana kondisi makmum. Sehingga ya kalau tidak panjang, yang penting tumanina ya, gerakannya sesuai, santai gitu ya, betul-betul menghayati sholatnya. Insya Allah itu sudah bagus. Itu para sahabat, mereka dengan Al-Quran betul-betul fokus membaca, kemudian ketika digunakan dalam sholat bacaannya panjang sekali. Kalau kita ya mungkin angkat tangan. Saya saja kemarin ya sekali sholat di pondok sendiri, 1 rakaat itu 1 muka. Itu saya nggak kuat gitu ya, nggak kuat. Akhirnya saya mundur. Kenapa? Ya karena memang aktivitas yang harus capek, ditambah terus sholatnya lama banget ini ya. Akhirnya saya kalah gitu, sudah nggak kuat lagi. Itu maksudnya untuk tempat-tempat khusus maka silakan, tapi di tempat lain ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kita juga lihat bagaimana Jibril alaihissalam, malaikat Jibril ini selalu mendatangi baginda kita Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan mengajari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu fokus terhadap Al-Quran atau lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Sampai-sampai Jibril itu ketika datang di bulan Ramadan langsung mengajari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat juga bagaimana yang lainnya seperti Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau kenapa menghidupkan seluruh malamnya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, di sholatnya bacaannya panjang. Padahal Amirul Mukminin Utsman bin Affan kekayaannya itu luar biasa. Kekayaan beliau sampai hari ini itu masih mengalir, masih ada. Jadi dulu itu ada kisah ya, yang sumur itu dibeli ya, sumur itu dibeli ya, dari orang Yahudi itu, kemudian dimanfaatkan, kemudian sampai sekarang itu masih, bahkan sudah hartanya dalam bentuk hotel-hotel, kemudian dari hasilnya itu digunakan untuk membantu kaum yang tidak
Sampai-sampai saya baca ketika Ramadan mereka mengundang 500 orang untuk berbuka. 500 orang. Sekarang ada nggak? Sultan. Ada. Saya membuktikan jadi ada. Profesinya mungkin sama dengan Bapak Ibu, jadi mantri. Ada ya di sana di Rawalo namanya Mantri Pak Darmono, kenal ya? Beliau itu setiap hari masak. Ya, beliau suami istri itu mantan kesehatan. Sekarang saya buka sendiri ya, khusus kulit, ya, khusus kulit. Nah, awalnya enggak sampai 1000 rames itu enggak, bertahap dari berapa. Tapi sekarang setiap hari masak minimal 1000, bahkan lebih. Kalau satu ramesnya 10.000, berarti sehari 10 juta. Padahal 30 hari 300 juta. Profesinya apa? Sama seperti Bapak Ibu. Mampu ternyata dengan dia bersedekah di bulan Ramadan, akhirnya berkembang. Jadi tadi 500, tadinya nggak nyampe 100, terus bertahap sampai sekarang 1000 bahkan lebih. Mungkin mengikuti atau inspirasi dari mana? Dari para salafus saleh dulu. Jadi kalau Ramadan berbagi dengan mengundang berbuka, atau kalau sekarang tidak mengundang mungkin dibagikan. Kemudian ada lagi ketika hari raya itu membagikan 100.000 dinar. Kalau dinar sekarang itu bukan dinar asli ya, dinar Emirat ya. Itu kurang lebih satu dinarnya 4.000 rupiah. Nanti kalau dihitung sekali pas lebaran bagi uang 400 juta kan, kali 100.000. Kalau saya hitung, tadi saya belum waktu mau berangkat itu tak hitung dulu mau kewirangan ya, sesuai ngitungnya ya gitu. Setiap orang ya, karena membagi 500, setiap orang membagi 800. Jadi pas hari raya nyiapkan uang 400 juta, kemudian dibagikan kepada 500 orang, masing-masing itu 800 juta. Itu Masya Allah kedermawanannya orang-orang pendahulu kita. Dan sekarang ternyata sudah mulai banyak yang meniru. Itu dari sisi harta. Jadi Al-Qur'annya juga sama kayak Utsman bin Affan tadi ya. Ternyata waktu malamnya digunakan untuk banyak membaca Al-Qur'an. Kita gimana? Hartanya banyak nopo? Baca Al-Qur'annya? Oh iya, kalau perawat kan biasanya banyak begitu ya. Apalagi nanti kalau habis lebaran penyakitnya sama. Ibarat kita menyiapkan obat itu kayak menyiapkan rames. Satu bungkus isinya padat. Biasanya apa sih? Isinya dibuka sama aja karena penyakitnya sama. Rata-rata diare gitu ya. Karena habis sirup campur kacang biasanya. Penyakitnya sama juga. Ketika masuk ke ruangan sudah nggak usah ini dibagi kayak bagi rames baik ya, bagi obat kayak bagi rames, isinya pada baik. Paracetamol, terus apa lagi itu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ternyata mampu menghatamkan di bulan Ramadan 60 kali. Berarti sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali khatam, sehingga sebulan itu sampai 60 kali. Nah, kalau di bulan Ramadan memang ada kekhususan. Ada kekhususan kita bisa khatam berapa kali nggak masalah. Tapi di hari-hari yang lain itu paling cepat seminggu. Hari-hari yang lain. Ini ada hadisnya. Tadi saya nukilkan. Disebutkan dalam hadis an Abdullah bin Amr annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu maksudnya 30 juz itu. Fi syahrin, dalam 1 bulan. Berarti sehari 1 juz. Qultu, Abdullah bin Amr ini berkata, ini ajidu kuwatan, sesungguhnya aku itu mampu
hatta qala, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqra'ahu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalika. Bacalah Al-Qur'an, khatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari. Jangan lebih dari itu. Itu kalau hari-hari yang lain. Jadi di sini sebetulnya kita punya target. Kalau berdasarkan hadis ini, membaca Al-Quran khatam itu sebulan itu harus khatam. Meskipun ini tidak bersifat wajib, karena para ulama di antara Ibnu Hajar ini tidak mengharuskan ya, tapi sesuai dengan kemampuan. Tetapi ketika kita membuat target, maka targetnya dalam 1 bulan itu sekali khatam. Berarti sehari 1 juz. Berarti kalau kita menghitung setiap kita sholat, menjelang sholat, setelah sholat, karena 1 juz ada 10 lembar, berarti berapa lembar? Sekali misalnya kita duduk setelah sholat atau sebelum sholat, 2 lembar. Berarti kalau kita mau disiplin, biar kita bisa 30 juz dalam sebulan, maka sekali duduk ketika setelah sholat atau sebelum sholat atau antara adzan dan iqamah, itu paling enggak kita harus punya target 2 lembar. Nah, kenapa kita harus target? Karena kita dalam rangka mengikuti perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Direktur aja punya target ya, mentargetkan enggak? Pekerjaan kita ada targetnya apa tidak? Ada. Nah, pekerjaan kita ada targetnya, maka kita pun ketika membaca Quran juga ketika ingin disiplin, ditarget, maka dalam sebulan insya Allah kita mampu untuk membaca Al-Quran 30 juz. Sudah pernah ada yang coba? Belum ya? Ya memang butuh kedisiplinan. Semua orang itu kalau urusannya iming-iming itu kan mau nggak? Banyak yang mau nggak? Karena apa? Urusan dunia, urusan yang langsung kita bisa terima. Nah, ini yang berkaitan dengan keimanan. Keimanan kita memang betul-betul diuji. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang kafir itu ketika sudah meninggal pengen balik lagi untuk beramal soleh. Kenapa? Karena dia setelah meninggal dia tahu, oh ternyata amalan-amalan itu sangat bermanfaat, termasuk membaca Al-Quran, yang nanti akan kita sebutkan apa sih keuntungan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi sesuatu yang remeh tapi hasilnya justru luar biasa. Kita coba lihat, mungkin yang punya catatan di WA sudah di-share Pak. Ya, itu. Coba kita lihat. Kita sekarang ingin mencoba memiliki target. Kita jangan merasa tidak mampu. Kita jangan merasa waktunya tidak ada. Sesibuk apapun, kalau kita punya target, punya perencanaan, maka insya Allah kita akan bisa melaksanakan itu. Sehingga Al-Quran tidak dipajang, sehingga Al-Quran justru nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat, akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Jangan sampai Al-Quran yang gugat kita, tapi justru kita ini nanti akan ditolong oleh Al-Quran. Keuntungannya, yang pertama, 1 huruf diganja dengan 1 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka bagi orang tadi dengan membaca Al-Qur'an hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kebaikan itu akan dikalikan 10
kali lipat, akan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan kalau alif lam itu satu huruf, enggak. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau alif lam mim ada berapa huruf? 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti ada berapa kebaikan? 30 dikalikan menjadi masing-masing itu jadi 10, berarti 30 kebaikan. Jadi 30 kebaikan hanya membaca alif lam. Padahal bismillah saja sudah berapa? Kalau salah ada 17. Coba dikalikan 10. Kan sudah 170. Mana ada investasi yang 100.000 misalnya, jadi tadi 1 juta, ada enggak? Kita investasi 100.000, nanti dapatnya 1 juta, ada? Enggak ada. Kalaupun ada, itu enggak lama lah. Dulu itu ada namanya multi level investasi pada akhirnya bangkrut juga. Mungkin sekarang juga ada ya namanya Bitcoin ya. Tahu Bitcoin? Nah, iya, kripto ya. Sekarang ada yang model mancing ya, nambang istilahnya ya. Ada yang model banyak seperti itu. Itu mimpi saja. Bahkan sekarang ada yang lebih gila lagi, main slot tadi 500 rupiah jadi 500.000. Tapi hanya pertama kali, berikutnya kalah. Dan saya ada pengaduan tidak sedikit. Pengaduan dari istri awalnya ya. Kenapa? Karena main slot. Awalnya karena iseng-iseng. Kemudian dapat, kemudian kedua lagi dapat, kemudian berikutnya nggak dapat, sampai habis 50 juta. Akhirnya terjadilah percecokan dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali ya yang main slot sekarang. Kalau saya lihat itu aparat-aparat yang kena dari ABRI itu banyak sekali ya yang kena ABRI itu. Kenapa? Karena memang mungkin banyak nganggurnya ya. Jadi banyak yang kena iya, ada gaji, kemudian dia kerjanya santai, kemudian akhirnya iseng-iseng, akhirnya kena judi. Enggak sedikit yang memang sekarang kena penyakit yang namanya judi online itu. Nah, membaca Al-Quran, Masya Allah, kita ternyata diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlimpah 10 kali lipat. Dan ini tidak kenal memberikannya fasih atau tidak, orang Arab atau bukan orang Arab, pokoknya untuk siapa saja yang membaca, kalau dia muslim maka diberikan pahala sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, 10 menit lagi ya. Yang kedua, meskipun terbata-bata tetap mendapat pahala. Barangkali kita tidak semuanya mampu membaca Al-Quran dengan baik, karena memang butuh latihan. Saya dulu waktu belajar awal mondok, saya dari SMP ya, negeri 2 Wangon, itu basicnya negeri, itu pintarnya di umum. Tapi saya sudah nggak mau belajar yang umum, kepengen belajar agama. Saya akhirnya mondok saya di Kebarongan. Ketika saya belajar tajwid, kemudian saya praktek membaca, kok saya nilainya dikasih 6 terus, apa yang salah gitu. Saya bingung, karena bacanya, setahu saya bacanya itu lancar, karena sebelumnya dari SMP saya juga biasa baca. Ternyata tajwidnya saya tahu, hukum tajwidnya, kalau ini bertemu dan ini paham semuanya, bahkan saya sama dalil-dalilnya paham. Tapi ketika praktek, ternyata saya nilainya 6. Ternyata prakteknya itu bacanya salah. Nah, akhirnya dari situ saya mulai belajar. Besok kalau saya pelajaran tajwid dan Al-Quran,
Misalnya sekarang sampai ayat surat Al-Baqarah selesai, tinggal surat Al-Imran. Saya diulang-ulang terus, belajar sama teman, bacaan saya gimana? Ulang-ulang sampai setengah hafal. Akhirnya barulah ketika saya maju membaca, itu nilainya sudah bisa tinggi, alhamdulillah langsung tinggi. Oh, ternyata memang belajar Al-Quran juga butuh keseriusan dan sungguh-sungguh. Padahal membaca kelihatannya mudah, tapi ternyata Al-Quran itu satu-satunya bacaan yang di situ ada kaidah-kaidahnya, yang di situ ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak asal-asalan. Misalnya contoh di sini ada alif lam mim kan tidak dibaca alama gitu. Ternyata alif panjangnya juga ada aturannya gitu. Bahkan pengucapannya juga ada aturannya. Misalnya walau do di sini, kemudian ada sa, ada sa, ada sya, ada so. Nah, masing-masing ada tempatnya. Ini namanya makharijul huruf. Jadi kuncinya membaca Al-Quran itu ada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu. Sifatul huruf, sifatnya huruf bagaimana? Nah, kalau orang kita nggak bisa Alhamdulillahirabbil misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Kalau orang Sunda nggak bisa huruf fa, bisanya pa, ya hafalan. Iya. Tapi fitnah ya. itu fitnah ya. Iya. Nah, yang seperti itu bacanya ternyata ya tata itu gagap gitu ya. Artinya bacanya tidak sesuai, tapi ini bukan kesengajaan. Maka ternyata disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrun, yang dia kesulitan, ya tata terbata-bata, kemudian dia kesulitan, maka baginya 2 pahala. Berarti pahala apa kalau 2 itu? Pahala dia bersungguh-sungguh kesulitan tadi, kemudian pahala dia membaca dengan gagap, meskipun gagap. Nah, artinya ini adalah kemurahan dari Allah yang kita tidak ada udzur. Maksudnya tidak ada alasan. Saya nggak bisa baca Quran. Nah, ketika tidak bisa baca Quran, maka mulailah. Saya pernah ngajar Iqra bapak-bapak dan ibu-ibu, usianya sudah mau pensiun. Saya ajari, sabarnya luar biasa ya. Ajari wong tua ya. Jadi dia sadar ingin membaca Al-Quran karena mau haji. Nah, akhirnya saya telateni tiap hari Iqra gitu, pakai Iqra. Telateni, alhamdulillah akhirnya bisa membaca Al-Quran. Di sini kan masih muda-muda, insya Allah baca Quran bisa semuanya. Yang belum belajar, ada ulama besar, saya masih ingat namanya Shalih bin Kaisan. Shalih bin Kaisan itu ulama besar yang hidup di abad kedua, dan ini gurunya Imam Malik dan juga gurunya Umar bin Abdul Aziz. Mulai belajar agama, berarti termasuk belajar membaca Al-Quran, usianya 70 tahun, kaki-kaki. Kalau lihat 70 tahun ya kurang lebih atas daya Pak Prabowo ya. Nah, seperti itulah, itu sudah 73 atau 72. 70 tahun baru belajar agama, termasuk belajar Al-Quran. Tapi berkat sungguh-sungguh, akhirnya dia menjadi ulama besar yang melahirkan anak didiknya, murid-muridnya menjadi ulama besar juga. Seperti tadi Imam Malik kita menjadi imam besar. Umar bin Abdul Aziz menjadi raja ya, khalifah ya. Dan dia memiliki pengetahuan ilmu yang luar biasa. Padahal dia mulai belajar 70 tahun. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia panjang. Meninggal kurang lebih usianya 140-an tahun. Angka ya Siki ya, barang antik gitu ya. Cuma kalau sampai segitu ya sudah barang antik ya, jarang. Kalau 100 tahun guys, ayah banget ya. 140
40-an tahun. Nggak tahu kalau kita ya. Kalau kita apalagi Bapak Ibu yang dinas di kesehatan, pasti ya tahu kesehatan sendiri kan. Periksa sendiri kan bisa kan? Ya, kalau saya kan nggak bisa periksa ya. Usia sekarang kita saja, contoh saya lah ya, usianya baru 46 tahun, 47 tahun. Mungkin sama dengan Pak ini ya. Oh, 60 gitu. Berarti masih muda saya. Iya. Tapi kalau lihat kesehatannya, mungkin beliau masih lebih sehat. Saya itu setiap bulan itu harus kontrol. Ya, namanya kalau 45 katanya Pak Dokter itu harus sering cek apa ya, biar mengetahui gulanya tinggi apa enggak, kolesterolnya tinggi apa enggak, kemudian asam uratnya gitu. Terus tensi darahnya gitu. Itu saya rutin. Ya kadang-kadang ada yang tinggi kolesterolnya, suruh minum apa gitu ya. Ada lagi tahu-tahu asam uratnya 10 gitu ya. Terus ada tahu-tahu gulanya, tahu-tahu tensinya. Nah, artinya kita tidak ada yang aman. Meskipun usianya baru 40-an, belum sampai 50, tidak ada yang aman. Karena umur itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kata terlambat bahwa kita itu tidak belajar. Kemudian di antara keuntungan lagi kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika kita baca merupakan satu kebaikan. Dan kebaikan dalam agama kita akan menghapus kejelekan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan yang baik termasuk membaca Al-Qur'an ini akan menghapus dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu kita bisa terhapus karena kebaikan. Dan kebaikan itu diantaranya yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Dan paling ringan kita melakukan kebaikan itu dengan membaca Al-Qur'an. Dan waktunya insya Allah paling longgar sambil menunggu pasien membaca Al-Qur'an. Pasien kan kadang-kadang apa malah pasiennya yang nunggu. Kemudian di sini malah pasiennya yang nunggu ya. Nah itu bisa sebutkan baca Al-Qur'an. Pokoknya tidak hari tanpa kita membaca Al-Qur'an. Sehingga kita hari-harinya jangan terlena hanya membuka HP. Kalau HP ya, ini saya taruh HP-nya. Kira-kira bertahan berapa menit kalau saya di sini tidak pegang HP dan tidak membuka? Berapa menit? 5 menit, 10 menit? Nggak tahan gitu ya, nggak tahan. Coba seandainya Al-Quran juga seperti itu. Ya kalau nggak seperti itu, ya pokoknya kita itu coba memanage waktu kita agar hari-hari kita ada waktu untuk membaca Al-Quran. Seayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, insya Allah akan menjadi tabungan kita dan menjadi kebaikan kita dan akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Jangan salah Bapak Ibu, bahwa kita itu setiap hari punya dosa. Dosa di dalam rumah tangga, yang suami kepada istri, yang istri kepada suami, kemudian kepada anak, kepada tetangga, kemudian di muamalah sehari-hari kita di kantor ini. Jangan salah bahwa kita itu nggak punya salah dengan teman-teman kita, tapi kita punya salah karena namanya kita tempatnya salah, dan disitulah peran daripada amal di antara membaca Al-Quran. Maka kesalahan-kesalahan kita bisa terhapus selain kita meminta maaf. Kemudian kita menyikat karena waktunya mau selesai. Setiap kali bertambah kualitas bacaan, maka bertambah ganjaran kita. Jadi kalau bacaannya bagus, maka kita akan kuantitas ya, bukan kualitas. Kuantitas itu banyak. Disebutkan di sini, man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin, barang siapa dia membaca 100 ayat di satu malam, kutiba lahu qunutu lailatin, maka ditulis baginya dia telah melaksanakan sholat sepanjang malam. Sepanjang malam hanya 100 ayat kita baca. 100 ayat kira-kira berapa menit? Ya belum tahu baca gitu. Belum tahu kira-kira. Kalau yang biasa ngukur gitu, jarak antara imsak dengan adzan kan 10 menit. Kata itu 50 ayat. Berarti
Berarti ya kalau 100 ya 20 menit. Jadi kurang lebih kita membaca di malam hari 20 menit, maka kita dianggap atau dicatat kita telah menghidupkan sepanjang malam. Kemudian yang terakhir, bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika dibaca di dalam sholat. Nah, agar kita lebih asik untuk menjalankan sholat, ayat yang kita baca jangan itu aja. Misalnya setiap sholat maghrib misalnya ngimami ya Al-Kafirun sama Kulhu gitu. Sholat sunnah surat Kulhu sama Anas itu dong. Inna a'toina al-kautsar. Terus kan pendek-pendek. Jadi kayak otomatis gitu tuh. Otak kita itu otomatis gitu. Nah, padahal kita sebetulnya di situ ketika sendiri sholatnya ayat yang kita baca yang panjang-panjang. Jangan dibalik lagi sholat jamaah jadi imam panjang, sholat sendirian pendek banget. Inna a'toina. Tidak ja'a nasrullah. Ya pendek-pendek sekali. Jadi justru dibalik. Ketika sholat sendiri kita berasik-asik dengan membaca Al-Quran. Karena ini nanti sholat kita akan lebih nyaman. Sebagaimana Rasulullah sholatnya arif nabi sholat, istirahat dengan sholat. Dia pikirannya hilang semuanya. Tadi salah nyuntik apa ya gitu, calopat apa ya, hilang ya dengan apa? Sholat. Pikiran kita akan nyaman dan istirahat dengan sholat. Itu Rasulullah. Kalau kita ketika sholat malah kemutan, tadi saya salah obat apa ya, aja obatnya lain. Nah, malah diingat ketika sholat. Muncullah permasalahan-permasalahan itu di sholat. Tapi ketika Rasulullah, ketika misalnya habis pekerjaan yang melelahkan, apalagi pelayanan, karena pelayanan itu pekerjaan yang setiap hari tidak sama. Setiap hari sama apa enggak? Berbeda, karena kasus pasien itu berbeda. Misalnya ada yang suntik, yang satu bokongnya kandel, siji bokongnya tipis, itu kan penanganan beda apa sama? Beda mungkin ya. Mungkin yang satu ketika tadi kulitnya tipis, yang satu agak tebal, penanganannya beda. Setiap orang datang, ada datangnya megah-megah, ada datangnya biasa aja. Cuman kalau sudah biasa menghadapin seperti ini, dibiarkan ya Bapak Ibu ya. Ya karena mertua saya juga perawat gitu ya. Ternyata kunci di perawat itu di baju gitu. Maksudnya apa? Kalau sudah pakai baju putih itu wis ora apa ya istilahnya, wis ora jijian gitu ya. Terus cak-cek gitu. Terus hadapi orang yang ini tatam gitu. Betul apa enggak itu? Tapi kalau nggak pakai itu biasa aja gitu. Orang umum ya yang penakut, yang jijian itu jijik gitu. Itu sih pernyataan mertua saya gitu, yang dia biasa dulu di ruang ICU gitu ya, menghadapi orang-orang gitu. Terus biasa yang orang-orang yang kesakitan gitu. Kalau saya kan takut banget ya orang-orang, tapi kalau Bapak Ibu justru yang orang-orang nggak sakit gitu. Kenapa? Masih ada respon gitu. Justru yang diem aja itu yang bahaya, begitu ya. Nah, jadi yang kelima tadi, semakin kita bertambah, semakin Al-Quran, bacaan Al-Quran bertambah agung dan mulia jika dibaca di dalam sholat. Artinya jadikan sholat kita untuk istirahat kita, sehingga kita nyaman dari pikiran, kemudian terkonsentrasi dengan sholatnya, dan berasik-asik dengan tilawah kita, membaca Al-Quran kita, sehingga sholat kita lebih khusyuk. Karena waktunya sudah habis, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan tulisan ini kalau ada kesalahan ya silakan untuk dikoreksi. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi oleh-oleh untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, masih ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Monggo kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membaca
membaca Al-Quran. Ternyata Bapak sekalian, kalau tadi saya simak para orang-orang soleh membaca Al-Quran 7 hari harus khatam. Ternyata di pondok kami santri aliyah dalam waktu 17 hari, kalau nggak salah 16 hari, sudah khatam 3 kali baca Al-Quran. Pondok Jambu yang beliau pimpin. Setelah kami teliti, dia santri itu mana bawanya Al-Quran, kalau yang kecil tidak, dengan melihat teman-temannya bermain, berolahraga, dia bawanya Al-Quran. Baik Bapak sekalian, ini memang kita harus targetkan, dan saya pribadi setiap bulannya harus, walaupun di luar Ramadan, saya setiap bulan harus khatam baca Al-Quran. Dan kebiasaan yang saya lakukan itu memang Bapak sekalian, jangan bangun malam terus sudah terbiasa, bisa manfaatkan waktu dari sebelum sahur sampai imsak, saya manfaatkan waktu untuk baca Al-Quran. Begitu juga ketika kita subuh, ya subuh, saya manfaatkan saya di masjid sampai suruh, ya saya manfaatkan Al-Quran. Dan alhamdulillah insya Allah 2 hari ke depan sudah khatam Bapak sekalian sebelum Ramadan berakhir ini. Ya mungkin ternyata memang Ramadan merasa lebih terpanggil, ya terpanggil. Kalau disampaikan bermanfaat, ya dibaca Al-Quran, mari kita makan. Yang Allah inginkan justru Bapak sekalian, Bapak itulah mentadaburinya. Ini yang Allah inginkan. Seperti apa? Kita amalkan, ya kita amalkan. Para ulama walaupun cuma 1 ayat dia sampaikan, dan luar biasa Bapak sekalian, pahala di bulan Ramadan hanya membaca 1 huruf saja sekian pahala yang bisa Allah berikan. Begitu murahnya Allah, luar biasa rezeki buat kita semua. Mari Bapak sekalian, insya Allah mudah-mudahan ke depan tidak hanya di bulan Ramadan pengajian ini kita teruskan. Rencana kami 1 bulan sekali Bapak sekalian. Nanti ustadznya bergantian. Kami dari produk pondok kami banyak ustadz-ustadz yang bermumpuni, dan juga di tetangga-tetangga kita, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang untuk mengisi kajian tiap bulanan, insya Allah kami programkan. Kenapa kebaikan kita sambut dengan sukacita Bapak sekalian. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.